bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindy Afrida. Saya dari kelas 12B. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi Orde Baru. Orde Baru, era yang berlangsung selama 32 tahun di Indonesia, adalah periode yang penuh dengan pasang surut. Dimulai pada tahun 1966 setelah peristiwa 1965 sampai 1966 yang penuh gejolak. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno yang memimpin Orde Lama yang dilanda ketidakstabilan politik dan ekonomi. Peristiwa penting yang menandai awal Orde Baru adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintah pasca peristiwa G30S atau PKI. Super Semar menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, membuka jalan bagi Soeharto untuk secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan mendirikan Orde Baru. Soeharto dengan dukungan dari militer dan kekuatan politik lainnya berjanji untuk membawa stabilitas dan pembangunan ke Indonesia. Ia berhasil menekan inflasi dan menstabilkan mata uang, serta membangun infrastruktur yang penting bagi kemajuan negara. Program-program pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan yang mungkin kita nikmati saat ini merupakan hasil dari kebijakan Orde Baru. Namun, di balik pembangunan ekonomi yang pesat, terdapat sisi gelap dari Orde Baru, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, merajalela di pemerintahan. Dan kekuasaan Soeharto menjadi sangat kuat. Kritik dan oposisi politik dibungkam, media massa dikontrol ketat, dan kebebasan berekspresi dibatasi. Salah satu catatan paling kelam dari Orde Baru adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi selama periode ini. Peristiwa 1965 sampai 1966 yang melibatkan penumpasan Partai Komunis Indonesia atau PKI meninggalkan bekas luka yang mendalam bagi banyak orang. Selain itu, penumpasan gerakan separatis di Aceh dan Papua juga menimbulkan banyak pelanggaran HAM. Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi melanda Indonesia dan rakyat semakin resah dengan pemerintahan Soeharto. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh negeri menuntut Soeharto untuk mundur. Akhirnya, pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era reformasi yang menandai transisi menuju demokrasi. Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, Orde Baru berhasil membangun ekonomi dan infrastruktur, namun di sisi lain ia juga meninggalkan catatan buruk terkait dengan korupsi, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan. Masa ini masih menjadi topik perdebatan dan diskusi di Indonesia, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.